pagi yang indah. Pagi yang indah di negeriku Indonesia tercinta. Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Ko Jojo? Mari kita saksikan. Aduh. Ngantuk. Wah. Kok ada kalian di sini? Wah, kalau gitu aku harus sapa dulu nih. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku yakin semuanya hari ini pasti merasa luar biasa. Yes. Oke, teman-teman. Hari ini mungkin teman-teman bingung kenapa Koko ada di lemari ini ya. Koko siap-siap nih, Koko mau ke gereja. Iya, ini cuma bantal. Nah, teman-teman, hari ini Koko dapat kabar kalau kita sudah bisa balik lagi ke sekolah minggu. Jadi hari ini Koko akan siap-siap dulu. Nanti kita ketemu di sekolah minggu ya. Sekolah minggu tutup. Gimana? Sekolah minggu tutup. Ya, Jakarta PSBB lagi. Kita PSBB lagi. Jadi, nggak ada sekolah minggu. Tidak ada sekolah minggu. Anakku, mengapa kau sedih? Aku kagak bisa ibadah di gereja, Tuhan. Kau bukan bisa ibadah dari rumah. Ya, tapi kan beda. Bergembiralah anakku, karena walaupun tidak di rumah, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang kita tidak bisa lakukan di luar. Seperti kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga, kita punya waktu lebih banyak untuk baca Alkitab, kita bisa melatih kemampuan kita seperti menggambar, bermusik, dan lain-lain. Makanya kamu jangan main terus. Maka dari itu, bangunlah anakku. Mari kita bersama-sama menjadi lebih baik, oke? Nah, teman-teman, benar tuh tadi. Kita harus bisa melihat sisi positif dari pandemi ini. Memang kita cuma di rumah, tapi kita harus bisa melihat sisi positifnya di mana kita diberikan banyak kesempatan dan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman. Pakailah kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang produktif supaya kita bisa menjadi lebih baik. Asik? Asik. Oke teman-teman. Kalau kita mau masuk ibadah, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di waktu yang sama ini Tuhan. Walaupun mungkin kami bukan berada di gereja, mungkin kami tidak ada di satu tempat yang sama, kami percaya Tuhan, di mana orang-orang berkumpul dalam nama Tuhan di satu waktu yang sama, di situ nama Tuhan dimuliakan dan di situ kuasa Tuhan terjadi Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu dengan-Mu. Pakailah kami, siapkan hati kami Tuhan. Semua demi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat menikmati ibadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kita gerak buat Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu kesayangan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anak, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Apa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Bapa sungguh baik, Kau Tuhan yang baik, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih.
Bapa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyebutku anak-Mu Tuhan. Terima kasih telah memilihku untuk siapapun diriku hari ini Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi aku percaya Tuhan pasti ada untukku. Dan kiranya Tuhan, hari ini aku ingin selalu bilang terima kasih Tuhan. Setiap hari aku mau bilang terima kasih Tuhan. Karena hanya itu yang bisa aku bilang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku mau meminta telinga yang mau mendengar, aku minta hati yang mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Pakai aku Tuhan dan utus aku Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat di atas akan sesama aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari ini aku bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan teman-teman. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Bersyukur banget ya teman-teman kalau kita bisa kumpul lagi kembali di online service hari ini. Nah teman-teman semua gimana? Udah siap belum dengar firman Tuhannya? Apakah Alkitab kalian sudah dalam jangkauan terdekat kalian? Dan apakah kalian sudah berpakaian rapi? Apa sudah rapi semuanya? Sudah siap? Nah satu hal yang penting adalah kita mau undang Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang akan disampaikan firman Tuhan pada hari ini, supaya nggak kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja, tapi bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Amin, teman-teman semua. Cici minta teman-teman semua untuk tos virtual dulu, tos di kolom chat mungkin, tos tulisan atau bisa kasih gambar tos, ada nggak ya? Dan teman-teman semua yang ada di rumah juga bisa tos bareng mama papanya dan juga keluarganya yang rame-rame di rumah. Tos dulu semuanya. Aku cuman tos sendiri aja dulu. Oke teman-teman semua, yuk sama-sama sebelum kita mulai ibadah hari ini, Cici mau kasih tunjuk video atau cuplikan yang satu ini. Dengerin baik-baik ya. What's so funny over there? Looks like Kenny's on one of his tangents. That guy is hilarious. Is it weird that I think he's gotten even funnier since coming to church? I don't know. I think that might be a first, actually. Well, maybe he's just stayed regular funny. But I always feel better after I talk to him now. It didn't used to be that way. I know what Bram means. Kenny was always one of those funny guys that makes fun of people. But I don't know, he doesn't really do that anymore. Yeah, the dude's definitely been taking a positive spin lately. Hey, Kenny, we were just talking about you. We were actually talking about how funny you are. Aw, thanks. Also, how do I say this? About how I don't rag on people as much anymore? Yes. So it's on purpose? Yeah, I've really been trying to cut that out. It gets a lot of laughs, but it doesn't make people feel good. Wow. When did you start feeling like that? I don't know. A few months back, maybe? Captain Ford was talking about holiness on Sunday. He said that after getting saved, the Spirit helps turn us holy, but that we have to work to put aside the stuff that is keeping us from loving God and other people, like we're supposed to. I remember that Sunday. Yeah, I just started thinking. I love making people laugh, but I hate being the butt of the joke. And that means that if I was making fun of people, I was making them feel bad on a regular basis. That's not really loving your neighbor, is it? Yeah, I guess not. I wondered if I could still do what I do, but do it better. Do it in a way that makes people feel good. I think that's what holiness is, right? Throwing out the sin that God doesn't like to help you love like God loves people? I like that. Me too. It's hard to change when people expect a certain thing from you, but it's worth it, you know? Yeah, and it's good that you've got the comedy to fall back on if the timbrel thing doesn't work out. Right. Nah, gimana teman-teman semua? Udah pada bisa tebak belum apa tema minggu ini? Ada yang bisa tebak? Tadi ada satu yang bilang, bukankah ini adalah... Ya, apa ya kira-kira? Yuk sama-sama kita langsung aja baca di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Jadi, tema minggu ini adalah Live in Holiness, hidup dalam
kekudusan. Yuk sama-sama kita baca dulu di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Nah teman-teman semua, kita akan bongkar nih satu ya. Pokoknya kita pelan-pelan aja belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Siap semua? Yang siap katakan yes. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu, sama-sama, lebih keras, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, teman-teman semua. Yuk, kita lihat satu-satu. Apa sih pentingnya hidup dalam kekudusan? Ayat 13 dulu adik-adik semua, teman-teman semua. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, itu artinya pikiran, pengetahuan, itu akal budi. Waspadalah, jadi ikutin Cici ya. Akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu. Pengharapanmu di dalam apa? Di dalam Tuhan, seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa kita harus hidup kudus dan bagaimana? Coba lihat di ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ayat ke-15 sampai 16. Kenapanya ya? Kenapa kita harus hidup kudus? Hendaknya kamu menjadi kudus di seluruh hidupmu. Bukan di sebagian, bukan di seperapat, bukan di setengah, bukan di sebagian kecil, tapi seluruh. Sama seperti siapa? Dia yang kudus. Yang apa? Yang telah memanggil kamu. Artinya adalah yang telah memilih kamu, yang telah memanggil kamu. Artinya kita semua adalah orang-orang percaya yang telah dipanggil Tuhan untuk percaya kepadanya. Lalu kita langsung lanjut ke ayat 18. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Dan apa sebabnya? Karena dari nenek moyang ini kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Artinya apa? Dari Adam dan Hawa kita sudah diwarisi nih keberdosaannya kita. Tapi oleh karena siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari apa? Dari belenggu dosa. Sehingga itulah sebabnya kita harus hidup dalam kekudusan. Adik-adik semua, Tuhan telah memberikan keselamatan itu pada setiap hati dan hidup teman-teman semua. Oleh sebab itu kita harus tanggung jawab atas keselamatan itu. Dengan apa, Ci? Dengan hidup kudus. Nah, teman-teman semua, kalau minggu lalu kita ingat kalau Ko John cerita atau menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus be prepared, tetap waspada, tetap siap. Nah, salah satunya adalah dengan bertumbuh di dalam Kristus lebih lagi. Oleh sebab itu kita pengen tahu nih bagaimana sih
hidup untuk dalam keselamatan itu, gimana sih caranya untuk kita bertanggung jawab atas keselamatan itu, yaitu dengan hidup dalam kekudusan. Tapi tunggu bentar. Sebenarnya apa sih arti kekudusan? Mungkin kalian mikirnya kayak ya selama 24 jam berdoa, terus habis itu baca firman Tuhan. Hidup kudus tuh kayaknya susah banget, pasti kayak pokoknya semuanya kita singkirkan, gak boleh ada yang mendekat karena aku itu kudus. Enggak, teman-teman semua ya. Kekudusan itu memang dalam seluruh aspek kehidupan kita, kayak tadi dikatakan, bukan berarti sebagian, bukan berarti di gereja doang, bukan berarti waktu kita online service doang, tapi dalam seluruh hidup kita itu harus kudus. Coba kita belajar dari cuplikan yang tadi deh. Gimana Kenny tadi, inget kan Kenny ini tuh suka bikin jokes gitu, lucu orangnya, suka bikin orang ketawa. Tapi rupanya Kenny ini suka bikin orang ketawa dengan cara ngomongin orang lain. Jadinya orang-orang itu pada ketawain orang yang dia omongin. Rupanya dia baru sadar kalau dia tuh menyakiti orang lain, tapi dia menyenangkan orang lain. Nah, Kenny itu nggak suka gitu. Kata dia, iya sih, aku ngelucu, tapi aku juga nggak suka ketika aku ngomongin orang gitu. Nah, Kenny ada bilang gini, teman-teman semua. Setelah diselamatkan, kata Kenny ini, Roh Kudus akan menjaga kita dalam kekudusan. Tetapi, atau namun, kita perlu aktif dalam membuang segala hal yang menjauhkan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi, to put aside, artinya untuk menyingkirkan gitu, untuk sampingin semua, sampingin nih, yang salah-salah nih, yang dosa-dosa nih, kita sampingin semuanya. Jadi kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa nih untuk tidak berdosa. Artinya adalah dengan menyampingkan, to put aside yang Tuhan gak suka, to put aside yang the stuff that is keeping us from loving God and other people. Jadi yang menjauhkan kita dari cinta Tuhan dan cinta sesama. Nah, itu adalah arti kekudusan, teman-teman semua. To put aside that stuff that keeping us, the stuff that keeping us from loving God and other people. Jadi sampingin nih yang menjauhkan kita dengan Tuhan, itu artinya kudus. Nah, ada satu kalimat yang Kenny bilang dan itu keren banget teman-teman, dan ini adalah suatu prinsip yang bagus banget. If I could still do what I do, but I do it better, do it in the way that makes people feel good. Artinya apa sih? Jika aku masih bisa melakukan apa yang aku lakukan, jadi aku masih bisa berkegiatan, bisa ngelakuin semua hal yang aku lakukan gitu. Tetapi dengan cara yang lebih baik, dengan respon yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, lakukanlah itu. Lakuin aja semua hal yang kalian biasa lakukan. Kalau kalian bisa lakukan itu lebih baik, lakuin itu. Supaya apa? Supaya jadi berkat. Di situ katakan lakukanlah itu agar orang lain merasa lebih baik. Artinya adalah supaya kita bisa jadi berkat nih buat orang lain. Jadi kekudusan itu bukan semata-mata kita nggak melakukan hal-hal yang dunia gitu, bahkan meninggalkan semua tanggung jawab kita, bukan ya teman-teman. Tapi kita melakukan segala sesuatu yang memang kita harus lakukan, tapi lebih baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Itu adalah poin kedua, apa itu kekudusan. Jadi yang pertama adalah to put aside the stuff yang menjauhkan kita dengan kecintaan terhadap Tuhan. Itu pertama. Mengesampingkan apa yang menjauhkan kecintaan kita dengan Tuhan. Kedua adalah dilakukan pada setiap aspek kehidupan kita
dengan cara yang lebih baik supaya menjadi berkat untuk orang lain. Nah, lalu Kenny itu bilang, bukankah begitu kekudusan itu? Bukankah itu artinya kekudusan? Throwing out the sin that God doesn't like to help you love God and love people. Jadi, membuang perlakuan dosa yang Tuhan tidak suka untuk menolong kita mencintai Tuhan dan sesama lebih lagi. Ikutin Cici ya teman-teman semua. Kudus adalah membuang perlakuan dosa yang Tuhan tidak suka untuk menolong kita mencintai Tuhan dan sesama lebih lagi. Ya, adik-adik semua, kekudusan itu sebenarnya identik dengan hal baru. Identik dengan perkembangan atau improvement. Identik dengan update atau perbaruan gitu. Dan yang terpenting adalah kekudusan itu adalah suatu proses. Nah, kalau proses, teman-teman semua, maunya kan naik ya. Nggak mungkin dong maunya proses turun. Ayo, siapa yang mau malah turun? Nggak ada. Dirasa pasti teman-teman GSIA Elroy Kids semuanya mau menjadi naik. Mau jadi kepala dan bukan ekor. Amin, teman-teman semua? Iya. Jadi teman-teman semua, kenapa sih kita harus hidup kudus sedari dini, sedari kecil? Karena hidup kudus itu adalah suatu proses, teman-teman. Dimana kita akan terus naik level. Dimana kita akan lahir baru dengan dibaptis, ditandai dengan baptisan air. Kemudian kita dibarui, kita lahir baru, artinya kita berproses lagi hidup kudusnya. Lalu kita mengalami perkembangan dengan gimana? Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita lebih dalam lagi pelajari firman Tuhan, lebih kenal lagi Tuhan. Itu makin naik lagi nih levelnya. Update itu seperti kayak handphone kita nih, kalau misalnya udah lama, itu kadang suka lemot-lemot, perlu di-update. Nah, supaya nggak lemot-lemot nih kita nih, denger suara Tuhannya supaya nggak lemot, kita harus di-update lebih lagi. Dengan apa? Dengan kita denger lagi firman Tuhan, lalu belajar lagi firman Tuhan. Kalau HP kan tinggal tombol doang ya, tinggal di tombol update, oke. Tapi kadang storage kepenuhan misalnya. Storage kepenuhan, waduh nggak bisa, harus buang-buangin nih. Artinya kita harus sortir nih, seperti dalam hidup kita. Sortir juga apa ya yang jelek dalam hidup kita sortir. Oh yang ini nggak boleh. Aku nggak boleh ngambek lagi. Aku nggak boleh marah lagi. Aku nggak boleh egois lagi. Jadi kita bisa update deh, naik levelnya lagi. Itulah arti kekudusan teman-teman semua. Gimana teman-teman semua? Firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita ya. Terlebih juga dikuatkan lagi sama Tuhan bagaimana. Oh ya, kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman semua, hari ini Cici mau mengajak kalian untuk kita sama-sama koreksi diri lagi. Kita mau responi lagi. Mungkin selama ini teman-teman udah setengah tahun kita online service, dan malah justru online service ini menjadi suatu rutinitas belaka buat kalian. Kalian cuma doa saat teduh, mungkin di rumah, terus habis itu tiap hari Minggu ikut online service, chatting ngomongnya ya udah masuk aja gitu, absen. Tapi rupanya hidup kita tuh nggak berkembang, malah justru kadang kita merasa bosan di rumah, pengendalian diri kita kurang, terus kemudian kita juga nggak improve, nggak berkembang juga. Teman-teman, kita nggak mau stuck gitu. Cici mau ajak teman-teman semua untuk kita naik level. Dengan apa? Dengan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, nanya kabar satu sama lain. Hai, apa kabar? Karena kan sekarang udah mudah ya, ada di handphone, kita bisa chatting di grup dan grup WA atau sebagainya. Kita bisa tanyain tuh kabar teman-teman semua, dan kita bisa saling menguatkan teman-teman semua kepada teman-teman yang misalnya
hatinya sedang sedih atau sakit atau mungkin lagi stres, pusing nih, banyak tugas gitu, atau maunya males-malesan, aduh males nih gitu, gini-gini aja. Nah teman-teman semua, melalui komunitas kita di sekolah minggu itu yang akan menguatkan kita lebih lagi supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama Cici mau ajak teman-teman semua untuk kita berdoa. Kita mau minta bahwa Tuhan, kita mau lebih lagi dalam Engkau, kita mau lebih lagi untuk mengenal Engkau. Oleh sebab itu berikanlah kami pengertian lebih lagi. Yuk sama-sama kita buka hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Imani teman-teman semua. Cici kasih 1-2 waktu untuk kalian saat teduh dulu. Teman-teman semua untuk tenang teduh dalam Kristus, dalam Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap adik-adik semuanya. Yuk sama-sama kita bersikap terbuka terhadap perubahan yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Teman-teman, di saat-saat seperti inilah waktu-waktu yang paling tepat untuk kita bersekutu lebih lagi dalam Tuhan, mengajak keluarga kita untuk lebih lagi dalam mengenal Tuhan, mengajak teman-teman kita untuk lebih hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yuk teman-teman semua, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami diingatkan lagi untuk kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pulihkan kami Tuhan, jagai kami ya Bapa, biar kami lebih lagi hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan lebih lagi dengan Engkau, kami mau Tuhan lebih lagi mengenal Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pulihkanlah kami. Kami gak mau stuck di sini-sini aja, tapi kami mau lebih bertumbuh dalam Engkau, mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kalau kami telah diselamatkan oleh Engkau. Sedari kecil kami diingatkan kembali untuk kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. See you teman-teman semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah disampaikan oleh Cik Clara tadi ya teman-teman. Koko berharap kita semua bisa sama-sama mengejar kekudusan ya teman-teman. Memang pasti akan susah, tapi teman-teman Koko yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk mengambil bagian dalam membangun kerajaan Allah. Teman-teman, pasti ada yang udah bikin celengan kan? Nah, Koko juga udah bikin nih. Nah, ini celengan Koko. Nah, teman-teman bisa isi celengannya nih. Nah, udah diisi. Habis diisi, teman-teman kalau misalnya udah penuh, boleh hubungin si Hani ya. Nanti, atau enggak teman-teman bisa kasih langsung ke gereja. Atau enggak nanti kalau udah balik ke gereja, misalnya kita udah kumpul-kumpul lagi, nanti teman-teman bisa kasih celengannya ya. Dan teman-teman kalau ada yang mau mengisi lewat OVO, GoPay, atau lewat BCA, teman-teman bisa kirim ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Nah, udah belum? Salah kok muter-muter. Ya itulah teman-teman kenapa kita harus hati-hati dalam menggunakan tangan kita ya. Nah teman-teman, Koko juga mau mengingatkan jangan lupa kalau kita ada ibadah di setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat di channel Gezia Elroy Kids. Jadi teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info berikutnya. Teman-teman juga bisa kasih like dan juga share ke teman-teman yang lain supaya ya teman-teman yang lain juga bisa ikut ibadah kita pada hari-hari berikutnya. Nah teman-teman, Koko juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau mengikuti ibadah hari ini. Koko harap Koko bisa bertemu dengan kalian lagi minggu depan, dan bila
teman-teman ingin bergabung dalam gereja kita, teman-teman bisa isi form di bawah ini, di deskripsi di bawah. Nanti ada link, teman-teman bisa klik dan teman-teman isi data-data diri teman-teman. Nah, teman-teman, sayang sekali tapi ibadah kita hari ini harus selesai. Kita akan menutup ibadah kita yang akan dipimpin oleh Cicece untuk doa penutup. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau tutup di dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, kita semua mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kami masih boleh mengikuti ibadah online dari awal sampai penghabisan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya Bapa itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya perlindungan-Mu atas mereka, selalu Engkau menyertai mereka hari lepas hari Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan yang daripada-Mu, agar mereka semua boleh mengikuti sekolah online juga dengan baik Tuhan, dengan semangat. Mereka boleh rajin Tuhan untuk ikut setiap hari sekolah online. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Ikuti terus ibadah online ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.